Satu, dua, tiga, buka pintunya. Halo Sobat Rupiah, kembali lagi bersama kita di Bingkepot BI Bincang Kebijakan Podcast episode ke-6. Pada kali ini, pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya bersama saya, Bagus Devanda Putra Mildan, yang akan memandu Bingkepot pada episode yang 6 yang luar biasa ini. Kita akan membahas tentang digitalisasi sistem pembayaran. Wah, luar biasa sekali. Baik Sobat Rupiah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita juga ada menghadirkan narasumber yang luar biasa. Ada dua narasumber yang di depan saya ini yang ganteng-ganteng ya. Weh. Dan yang pertama ada Mas Gandang. Halo Mas Gandang, apa kabar? Yang kedua ada Mas Dayu dari BPD Kalbar. Wah, apa kabar Mas ini? Baik semuanya. Oh, baik ya. Mantap banget. Sekarang posisi kita di Cafe N3 rumah kita ya Mas ya. Ini luar biasa sekali. Ini first time saya di sini. Mungkin ada Mas-masnya pernah ke sini dah ya? Ke rumah kita nih ya? Belum pernah sih. Rumah kita ya. Tapi ini tempatnya. Wah, iya. Asik. Suasana itu enak ya. Ngobrol-ngobrol santai itu siap. tepat sekali nih. Luar biasa banget. Wah, thank you banget rumah kita di Jalan Karya Bakti Pontianak, Kalimantan Barat. Wah, luar biasa sekali. Oke, Mas, ada Mas Gandang sama Mas Dayu nih. Yeah. Mas Gandang dari perwakilan Bank Indonesia dan Mas Dayu dari BPD Provinsi Kalimantan Barat. Wah, luar biasa sekali. Sobat Rupiah, kali ini kita akan membahas mengenai digitalisasi sistem pembayaran, yang mana pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan sistem pembayaran, misalnya menggunakan cash atau dulu menggunakan tunai ya Mas ya. Sekarang udah beralih menggunakan handphone atau gawe. Teman-teman bisa juga membayar tagihan atau teman-teman mau beli apa, seperti itu ya Mas ya. Oke Mas, di sini nih Mas Gandang sama Mas Dayu, Bagus dapat beberapa pertanyaan mungkin dari masyarakat kita ya, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, mungkin pertanyaan ini yang pertama nih Mas, apakah elektronisifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD itu apa sih Mas? Oke, sekarang kan udah zaman digital ya Gus ya. Semua sudah beralih ke digital. Masa transaksi pemerintah nggak beralih ke digital? Nah ini salah satu sebagai upaya juga untuk optimalisasi pendapatan daerah, tentunya melalui non tunai, sehingga agar lebih transparan dan harapannya bisa meningkatkan pendapatan baik di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sedangkan kami di Kalbar tentunya mendukung semua Pemda untuk melakukan ETPD ini. Berarti pemerintah maupun masyarakat harus mengetahui tentang digitalisasi ini ya Mas ya, elektronifikasi ini. Jadi kita tidak ketertinggalan dengan negara-negara tetangga-tetangga kita, betul nggak sih Mas? Betul seperti itu ya Mas ya. Luar biasa sekali. Kemudian Mas, pasti ada tujuan tim percepatan atau perluasan digitalisasi daerah atau biasa disingkat dengan TP2DD. Nah, itu bagaimana Mas? Ini kan sesuatu yang baru perlu kita dorong dan semua pemerintah pun sudah membentuk berbagai tim terkait dengan implementasi transaksi pemerintah daerah ini yang ada di seluruh wilayah. Yang pertama itu ada TP2DD pusat. Yang memang dipelopori oleh Kemenq, BI dan Kemendagri yang memang menitik beratkan pada optimalisasi pendapatan pemerintah. Benar. Nah, kita di daerah juga menerapkan hal yang sama. Kita bentuk tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Dan ini tentunya sebagai upaya untuk mendorong pertama infrastrukturnya. Kita siapkan bersama tentunya dengan BPD Kalbar untuk menyiapkan infrastruktur non tunai, berbagai instrumen, bukan salah satunya cash, tapi ada yang lainnya. Tapi kita dorong semuanya menuju non tunai agar semua transaksi pemerintah ini dapat lebih transparan, harapannya dapat optimal sehingga meningkatkan pendapatan daerah di seluruh Pemda yang ada di Kalimantan Barat gitu ya Mas. Berarti ada elaborasi ya antara Bank Indonesia atau KPWBI Kalbar dan BPD Kalbar ini, ada elaborasi untuk bekerja sama bagaimana cara meningkatkan digitalisasi sistem pembayaran di Provinsi Kalimantan Barat. Luar biasa sekali. Wah, salut teman-teman. Nah, waduh teman-teman, jangan sampai ketinggalan informasi yang penting banget ini, karena teman-teman bakal mengetahui bagaimana perkembangan digitalisasi sistem pembayaran di Provinsi Kalimantan Barat. Oke, kita lanjut lagi Mas ya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Mas.
apa saja bentuk elektronifikasi atau non tunai yang dapat diterapkan di pemerintahan? Ini skala pemerintahan aja Mas. Kalau dari Bank Indonesia bagaimana Mas? Sebenarnya instrumen keuangan non tunai itu sudah banyak ya, dari mungkin awal yang mungkin diketahui masyarakat itu mulai dari kartu kredit, kartu ATM debit itu sejak 1980 sudah masuk Indonesia, dan itu juga dapat digunakan untuk bertransaksi di pemerintah antara lain melalui EDC, elektronik capture ya. Benar. Mungkin sudah familiar di semua toko itu kadang berjejer yang benar. itu salah satunya EDC, dan lalu perkembangan terkini kita perkembangan teknologi tentunya ada yang terbaru di mana ada alat-alat pembayaran yang nempel di handphone kita. Benar. Tidak lagi kami sebutnya manual ya, benar. Kredit tidak, enggak, semuanya sudah server based sebutnya. Ada uang elektronik yang berbasis server ya, benar. Ada juga property channel seperti mobile banking, dompet elektronik dan lain-lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk bertransaksi di pemerintahan. Nah, ini kita dorong untuk tadi menerapkan non tunai itu ya. Tentunya melalui EDC, kris, virtual account, dan harapannya nanti melalui penerapan data yang sudah terintegrasi, itu harapannya dapat di pembayaran melalui media lainnya seperti e-commerce dan lain sebagainya, sehingga tentunya dalam rangka mempermudah masyarakat untuk membayar baik itu pajak maupun retribusi kepada pemerintah. Sehingga kadang ada istilah juga ya, orang nggak bayar pajak itu bukan karena tidak mampu, tapi tidak mau repot ya. Biasanya repotnya ke kantor dan lain sebagainya. Harapannya nanti tinggal duduk di rumah, kita sebagai mungkin generasi rebahan ya. Harapannya bisa sambil rebahan bisa bayar pajak. Mantap kan? Nah, itu salah satunya. Wah, luar biasa sekali. Berarti masyarakat juga diuntungkan, apalagi pemerintah juga bisa menerapkan hal yang sama gitu Mas ya. Oke, luar biasa sekali. Wah. Nah, kemudian nih Mas, ini sepertinya pertanyaannya mencondong ke BPD Kalbar. Nah, oke Mas saya. Nih, ini pertanyaan ini boleh ya. Nih, mungkin boleh diminum kopinya ini daripada keduluan dingin ya. Betul. Sorry ya guys. Kita minum dulu ya. Ini dari rumah kita. Ini menyediakan. Kopinya mantap. Mantap bener. Oke Mas, ini pertanyaannya nih. Ada satu pertanyaan mungkin. Bagaimana cara penerapan non tunai baik berupa kris atau non tunai lainnya di pemerintahan, khususnya di Kalbar? Itu berkesinambungan sih sebenarnya pertanyaannya tadi ya. Itu bagaimana menurut Mas Dayu? Terima kasih Mas Bagus ya. Jadi kalau kita bicara tentang penerapan layanan digital atau elektronik di pemerintahan, khususnya di Jawa Barat, tentunya Bank Kalbar ini kita harus berangkat dari Bank Kalbar ini kan posisinya sebagai bank yang ditunjuk untuk penempatan rekening kas daerah atau rekening KUD. Atas dasar tersebut, Bank Kalbar juga diikutsertakan dalam tim PP2DD, untuk percepatan dan perusahaan digitalisasi daerah, yang mana Bank Kalbar memiliki fungsi atau tugas yang salah satunya adalah mempersiapkan infrastruktur terkait dengan elektronifikasi pemerintah daerah. Nah, sampai dengan saat ini tentunya kami selalu melakukan koordinasi yang intens ya kepada pihak pemerintah. Jadi kepada pihak pemerintah kita selalu melakukan koordinasi terkait kita mau mapping nih, ya, kita mau bikin gambaran, kita mau tahu bahwa apa sih sebenarnya yang menjadi skala prioritas dari Pemda. Maksudnya adalah ketika kita sudah mendapatkan gambaran yang jelas dan informasi yang cukup untuk kita melakukan penerapan digitalisasi, kami itu bisa lebih tepat dalam memberikan layanan apa yang sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing Pemda. Tentunya itu yang kami lakukan untuk penerapannya. Kemudian sejauh ini juga kita sudah melakukan kerjasama di beberapa Pemda. Contoh lah terkait untuk kiris, kita sudah kerjasama dengan Samsat
Mas, Wih. kebetulan kita untuk pembayaran PKB udah bisa melalui QRIS. Wah, Walaupun sebenarnya keren-keren, untuk ya. PKB pembayaran kendaraan pajak kendaraan bermotor Iya. ini kita sudah bekerja sama juga dengan Signal ya. Jadi untuk pajak nasional kita sudah ada Signal, kemudian untuk pajak kendaraan lokal kita udah ada yang namanya e-Samsat. E-Samsat, Ya itu wah. bisa dilakukan melalui mobile banking Bakalbar ataupun dia melalui jaringan ATM Bakalbar. Nah itu ada lagi Mas, Iya. selain dari channel-channel seperti QRIS edisi, kita juga ada melakukan kerjasama host to host dengan Pemda. Wah. Itu tentunya sangat memberikan kemudahan bagi wajib pajak atau wajib retribusi yang akan melakukan pembayaran kewajiban mereka. Wih. Mungkin seperti itu. Wih, luar biasa, mantap. BPD Bang Kalbar ini luar biasa ya, kemajuan yang sangat pesat, pelan-pelan tapi pasti. Nah, jadi kita tidak kalah dengan daerah-daerah lainnya. Berarti Bank Indonesia Kalimantan Barat berserta dengan BPD Kalimantan Barat juga bersinergi bersama dengan Pemda kita ya, Pemda Kalimantan Barat untuk memajukan digitalisasi sistem pembayaran tentunya dan mempermudahkan Anda. Nah, salah satu contohnya tadi itu pembayaran pajak. Nah, jadi dari HP teman-teman tanpa perlu datang langsung antre-antre lagi, bisa langsung bayar Mas ya. Oh, Ya. Oke, mantap, luar biasa sekali. Oke, Mas. Nah, ini pertanyaan ini condong mungkin boleh dua-duanya deh kayaknya nih. Tapi ini apa itu QRIS? Nah, Mas Ganang boleh jelaskan coba apa itu QRIS, Mas? Baik, QRIS itu sebenarnya adalah sebuah standar Iya. kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard, di mana kami melihat itu sebagai upaya untuk mengkoneksikan industri. Kami lihat saat itu sudah banyak uang elektronik Ya, yang munculan ya. ya. Ada Dana, ada Link Aja, ada OVO, UFO, ada GoPay, iya. tapi yang kami lihat adalah di merchant yang itu mereka belum bisa transaksi satu sama lain. Itu kami melihat mereka membuat QR Iya, masing-masing. QR masing-masing. Namun tantangannya adalah kepada masyarakat dan merchant itu mereka harus bekerja sama dengan atau memiliki banyak aplikasi agar dapat bisa bertransaksi. Iya, betul. Itu kami melihat sebagai sebuah tantangan, kan kami melihat, wih ngapain banyak Banyak QR gitu ya. Standar. Di atas meja biasa banyak gitu ya. Betul. Ingat-ingat zaman-zaman dulu. Iya, ingat sih, Mas. Pakai GoPay dia Oh. harusnya. Betul. Iya, harus punya QR aplikasi kan. GoPay gitu. Iya kan, Oppo harus QR Oppo. Repot. Ribet gitu. Ribet. Dan dengan banyaknya itu mereka tidak bisa terkoneksi satu sama lain. Yang sudah besar, merchantnya banyak makin besar, sedangkan yang bisa dibilang masih kecil itu struggle untuk Iya, ini. Nah, kita pengen lihat industri ini maju bersama melalui transaksi bersama. Kita buat standar bahasa QR, di mana kami memang menerapkannya menggunakan QR yang harapannya nanti bisa digunakan secara internasional Ya, bukan Indonesia ya. Jadi Wah. kita forward looking lah, kita QR-nya sudah pakai standar dari internasional, sehingga nanti untuk lanjutannya kita ada selain domestik ada internasional. Tapi tadi filosofinya kita mau membangkitkan industri ini agar mereka bisa bertransaksi satu sama lain. Merchantnya punya QRIS dari Dana misalnya, saya pengguna mobile banking dari BPD, saya bisa bertransaksi di situ, jadi Iya. tidak menyulitkan Customer kita ya, pengguna ya. tidak menyulitkan juga merchant, Merchant, harus benar. bekerja sama dengan banyak penyelenggara. Lebih universal itu. Lebih universal. Tapi untuk QRIS ini dari sisi pemerintahan ini adalah memang harapannya menjadi solusi untuk pendapatan atau penerimaan pemerintah yang saat ini bersifat masih tunai. Ini bisa dengan mudah dikonversikan menggunakan QRIS karena tidak ada infrastruktur IT yang IT. diperlukan, tidak ada Iya, admin. biaya untuk baik Iya, perbankan perbankannya. maupun merchantnya, sehingga ini sebagai solusi murah dan efisien baik untuk pemerintah maupun masyarakat untuk memudahkan transaksi. Dan kita melihatnya QRIS ini adalah langkah pertama untuk pemerintah apabila yang khususnya untuk
retribusi, misalnya retribusi pasar ya, yang masih sangat tunai. Ya. Ya, untuk mencapai elektronifikasi ini kita siapkan dulu infrastruktur krisnya untuk nanti kemudian harapannya untuk yang generasi rebahan itu perlu ada data integrationnya yang memang butuh waktu dan butuh sedikit biaya terkait dengan penyiapan datanya dan lain sebagainya. Tapi untuk mencapai digitalnya dulu kita harapkannya semua penerimaan yang ada di pemerintah daerah ini minimal menggunakan kris dulu sehingga ini udah digital nih. Siap. Nggak ketinggalan zaman kalau ada masyarakat yang mau secara digital sudah tersedia, tapi tetap untuk tunai kita nggak mungkin dilupakan gitu ya. Pasti akan menyediakan, tapi harapannya akan menjadi membiasakan masyarakat pelan-pelan ya Bro Mas ya, pelan-pelan. Jadi ini langkah pertama menuju full digital. Wah, luar biasa sekali penggunaan kris. Dan apa itu kris? Berarti boleh saya simpulkan Mas ya, berarti kris itu cemumuah bukan sih? Cepat, mudah, murah dan aman. Iya. Itu salah satu yang iya, tagline-nya ya, cemumuah ya. Khususnya kami lihatnya dari murah karena ini tidak ada biaya untuk perbankan. Iya, satu merchant. Sedangkan untuk kris itu tinggal print satu kertas itu sudah dapat uang masuk langsung ke rekening milik merchant ya. Nah, jadi teman-teman yang baru, sobat rupiah yang baru tahu itu apa itu kris, nah boleh dicatat, boleh diketahui dan boleh disebarkan ke teman-teman yang lain mengenai apa sih itu kris dan bagaimana kris itu adanya krisnya itu, kemudian apa manfaat krisnya itu. Oke, kita lanjut lagi Mas ya. Nah, kemudian ini masih buat Mas Gandang nih. Ada apa saja Mas keunggulan dari penggunaan krisnya? Untuk mungkin di sini untuk pada penerimaan pemerintah. Nah, kayak gitu Mas. Ini adalah salah satu contoh quick response Indonesian standard di mana ini adalah standar kami sebutnya standar bahasa IT terkait dengan QR di mana semua penyelenggara yang sudah terdaftar di ASPI ini bisa berkomunikasi dengan QR ini sehingga langsung scan ini kelihatan ini merchantnya punya siapa, namanya siapa, bisa langsung bertransaksi di sini. Keunggulannya tadi murah, cukup biaya gini aja, nggak perlu cetak apa-apa ini tanpa ini kliniknya ini jangan dianggap ini buat buat cetaknya murah dan mudah untuk diimplementasikan di pemerintah. Apalagi saat ini BPD Kalbar sudah menyediakan settlement hari yang sama, H0 sehingga sesuai dengan kebutuhan pemerintah di mana semua penerimaan di hari itu harus langsung masuk ke kas daerah ya Mas ya, Mas Dayu ya. Ini mudah dan murah, ini jadi sebagai solusi antara atau tahapan pertama apabila ada penerimaan pemerintah daerah yang masih menggunakan tunai, kami dorong BPD Kalbar ini untuk menerapkan dikriskan semuanya dulu. Nanti harapannya masyarakat mulai penasaran, mulai apa sih nih saya coba untuk bertransaksi atau di pemerintah menggunakan kris. Mereka sudah biasa kalau di kafe. Alhamdulillah di Kalbar ini infrastruktur untuk di anak mudanya tuh khususnya sudah banyak menggunakan kris. Kenapa di pemerintah kita nggak pakai coba? Makanya ini tadi mudah, murah, aman, cepat. Mantap sekali. Oke. Wah, luar biasa sekali ya. Ini salah satu contoh untuk teman-teman sobat rupiah yang baru. Mungkin teman-teman sobat rupiah udah sering melihat barang ini tapi nggak tahu namanya apa loh Mas. Biasa Mas ya, Mas Gadang sama Mas Dayu biasanya teman-teman kalau kita lagi nongkrong nih nggak bawa uang cash biasa kan kita kan. Jadi ngeri-ngeri sedap biasanya tuh kalau udah kelupaan. Yang sering ingat kan pasti HP kita yang sering dibawa, tapi kadang-kadang kita lupa bawa dompet. Nah, biasanya itu bagus langsung arahkan teman-teman untuk bayar menggunakan kris. Dan banyak pertanyaan mengenai kris biasanya seperti itu. Maka baru kali ini mereka udah sering melihat barang ini tapi nggak tahu namanya itu adalah kris. Sekarang sobat rupiah harus tahu bahwa barang yang sering teman-teman lakukan sistem pembayaran ini adalah kris.
kris yang dikeluarkan oleh Sobat Rupiah dan juga narasumber yang luar biasa Mas Gandang juga Mas Dayu. Di sini juga kita udah mengetahui apa itu kris dan kemudian apa saja keunggulan dari kris itu tersendiri. Kemudian nih, buat Mas Gandang sama Mas Dayu nih, ada pertanyaan juga nih. Aplikasi apa saja yang dapat dipergunakan untuk bertransaksi kris ini? Mungkin siapa dulu mau jawab nih? Boleh Mas Dayu deh. Ya, boleh Mas Dayu deh. Oke. Jadi saat ini Bank Kalbar sudah menyediakan 2 aplikasi terkait dengan transaksi menggunakan QRIS ini. Iya. Nah, kita lihat dari sisi pengguna, ya, di mana Bank Kalbar melalui aplikasi mobile bankingnya, yang mana di dalamnya itu ada fitur QRIS. Jadi memungkinkan kepada siapa saja yang menggunakan layanan mobile banking Bank Kalbar untuk melakukan transaksi menggunakan fitur QRIS tersebut. Itu di sisi penggunanya ya. Nah, kalau di sisi merchant sendiri ini Mas, ya, kita juga ada menyediakan satu aplikasi, aplikasi khusus yang kita berikan kepada merchant. Di samping kita juga memberikan QR yang seperti ini. QR seperti ini ya. Dan atau stiker ini kan. Nah, jadi kita ada namanya aplikasi Kris Merchant. Kris Merchant yang khusus ya? Iya, Kris Merchant. Jadi di aplikasi itu memungkinkan si pelaku usaha itu untuk mengenerate QR dinamis. QR dinamis untuk kris, kemudian melalui aplikasi itu juga nanti si merchant bisa mendapatkan notif dari transaksi yang sudah dilakukan. Jadi kita secara aplikasi sudah sangat siap loh untuk memasarkan atau meningkatkan jumlah pengguna kris Bank Kalbar. Mantap sekali, cakep, luar biasa loh teman-teman. Kalau teman-teman baru tahu bahwa ada 2 ya Mas tadi ya dari Bank Kalbar ya, luar biasa. Sedangkan dari Mas Gandang bagaimana Mas? Aplikasi apa saja sih yang bisa digunakan untuk menggunakan kris ini? Ya, sesuai yang tadi filosofi awal bahwa kris ini adalah sebagai media komunikasi untuk semua industri sistem pembayaran digital di Indonesia ini, makanya kita sudah terapkan atau sudah diimplementasikan oleh semua penyelenggara pembayaran digital. Di antaranya bisa digunakan menggunakan uang elektronik, mungkin yang paling teman-teman paling familiar mungkin OVO, GoPay, Dana dan lain sebagainya. Lalu ada juga dompet elektronik. Bedanya apa sih dompet elektronik dan uang elektronik? Bedanya adalah dompet elektronik itu adalah aplikasi yang dapat menyimpan data dari kartu pembayaran, misalnya kartu kredit, kartu ATM debit. Jadi ada beberapa aplikasi, diantaranya Dana, dan ada beberapa aplikasi lain yang bisa diinput kartu kredit di dalam. Itu juga bisa digunakan untuk bertransaksi kris. Lalu ada juga mobile banking seperti yang dimiliki Bank Kalbar ya. Kami sebutnya itu adalah media proprietary channel, di mana ini langsung terhubung ke rekening bank. Itu bisa juga digunakan untuk bertransaksi kris. Jadi siapa nasabah dari penyelenggara apapun, tentunya dari tadi uang elektronik, dompet elektronik, proprietary channel, salah satunya mobile banking, itu bisa bertransaksi kris. Nah ini tentunya menjadi keuntungan bersama, benar. Untuk benar. industri. Mereka dapat thrive atau tumbuh bersama dengan kemajuan teknologi ini dimanfaatkan seoptimal mungkin. Nah saat ini masyarakat tinggal pilih, saya nyamannya pakai apa nih? Apa itu mobile banking, apa uang elektronik? Tinggal pilih 1 atau 2 yang memang menjadi preferensi pribadi dan nyaman digunakan, dan itu sudah bisa bertransaksi dimanapun di merchant kris yang ada di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia tentunya. Nanti kita coba lanjutkan. Luar biasa. Kita lanjutkan lagi Mas. Ada beberapa pertanyaan lagi. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab tadi langsung secara tersirat. Oke, teman Sobat Rupiah. Dan kita langsung pertanyaan yang selanjutnya itu ada dari cara menjadi merchant kris. Nah, itu bagaimana Mas? Mungkin dari Mas Dayu, silakan. Menjadi merchant kris Bank Kalbar adalah itu tadi, pertama harus punya rekening Bank Kalbar, kan? Rekening Bank Kalbar. Yang kedua itu mengisi formulir pengajuan. Harus mengisi formulir, ya. Dan untuk pengajuan itu bisa disampaikan ke seluruh jaringan kantor yang tersebar di seluruh Kalimantan Barat, ya. Karena jaringan kantor kita kan bisa dikatakan yang paling luas untuk wilayah Kalimantan Barat. Benar. Mulai dari tingkat kabupaten,
kemudian kotanya, sampai ke kecamatan, bahkan sampai ke desa itu ada jaringan kartu Bank Kalbar. Wah, luar biasa. Jadi sangat mengakomodir apabila ada merchant ya yang ingin menggunakan layanan kris Bank Kalbar, ya silakan datang ke jaringan kantor terdekat, atau mungkin yang sudah memiliki rekening Bank Kalbar, tentunya bisa menghubungi PIC dari Bank Kalbar langsung untuk kemudian kita datang, kita hampiri untuk apa itu. Mantap sekali. Atau kalau ketemu Mas Dayu di jalan, Bisa sih. Mas saya kenal katanya. Pokoknya udah ketemu sama saya, Mas saya mau daftar kris, langsung kita handle. Mantap. Luar biasa ya, mantap sekali, luar biasa sekali ya Bank Kalbar dan juga Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat yang ingin memajukan digitalisasi sistem pembayaran tentunya di daerah kita Provinsi Kalimantan Barat. Nah, jangan sampai ketinggalan dengan provinsi-provinsi yang lain. Betul banget. Oke, kita lanjutkan ya Mas ya. Di sini ada, nah sesuai dari tadi Mas tuh ada mau bilang, kris ini sudah bisa digunakan di mana saja sih Mas Yanang? Yang pertama mungkin dari sisi ininya ya. Merchantnya. Merchantnya. Kita domestik dulu. Boleh. Ya, siap. Internasional. Siap. Domestik dulu. Kris ini bisa sebagai media penerimaan pembayaran baik itu komersial ataupun donasi. Jadi masjid, gereja atau rumah ibadah atau yayasan apapun juga dapat memanfaatkan kris ini sebagai media penerimaan. Jadi bukan hanya pemerintah tadi yang kami dorong tentunya, UMKM seperti kafe rumah kita dan lain sebagainya yang kita dorong untuk menerapkan kris. UMKM kecil kita dorong juga di pasar dan lain sebagainya yang tentu menjadi perhatian pemerintah. Itu juga tentu kita ada bisa dimanfaatkan oleh non-profit organization kayak itu yang domestik ya tadi, UMKM, non-profit organization, pemerintah juga. Kalau kita beralih ke internasional, tentunya tadi sesuai standar yang kita terapkan itu memang sudah menggunakan standar EMV, Europa Mastercard and Visa, tapi kita sebutnya modified EMV QR standard yang kita sesuaikan dengan spek Indonesia, di mana ini tadi saya sebutkan harapannya bisa go internasional, bukan hanya dimanfaatkan oleh secara domestik tapi bisa internasional. Dan alhamdulillah sudah awal September tahun ini itu sudah bisa ditransaksikan di Thailand dan Malaysia. Tentunya untuk Malaysia ini baru sedikit merchant, tapi untuk Thailand itu ada 3 penyelenggara di sana, 3 bank yang sudah memiliki QR dan itu bisa ditransaksikan menggunakan aplikasi dari Indonesia, mau pakai Bank Kalbar, mau pakai Shopee, Pay, OVO, dan itu sudah bisa langsung bertransaksi. Jadi kita kalau mau ke Thailand, ini kalau melihat ada kris dengan bank tertentu, itu harapannya nanti akan menuju seluruh bank yang ada di Thailand. Tapi kemarin baru tiga yang kita ini bersama Bank of Thailand, bank sentral di sana. Itu kita sudah ini mungkin bisa di search videonya, ada beberapa yang viral, benar. Pernah bertransaksi di sana dan itu sudah terbukti, alhamdulillah. Harapannya next stepnya tentu kita adalah menuju tempat ibadah seperti tempat di Mekah dan lain sebagainya yang memang banyak dikunjungi oleh orang Indonesia. Nah, kita harapannya kita nggak perlu lagi beli real ketika umroh, ketika haji. Karena kan kami melihatnya itu sebagai peluang efisiensi juga. Kami melihat untuk transaksi real ini kadang agak lebih mahal karena orang umroh butuh, sehingga ya segitu aja dibeli daripada dengan adanya kris yang bisa ditransaksikan. Itu harapannya dapat mempermudah jamaah kita untuk fokus ibadah, nggak perlu mikirin duit lagi, udah duit yang pakai rupiah aja di sana. Nah itu on the way, tapi di Thailand
itu Sudah ada ya? Oke, luar biasa sekali. Wah, mantap sekali. Chris sekarang sudah ada di internasional ke Thailand. Bagi teman-teman yang ingin ke Thailand, yuk ikut saya. Kita nanti jalan-jalan ke Thailand. Kita mau buktikan bahwa barang ini, ya namanya Chris ini sudah ada di sana dan kita bisa bertransaksi menggunakan rupiah di negara lain ya, contohnya di Thailand. Wah, luar biasa sekali. Baik Mas Gandang, terima kasih. Oh, boleh tambahan? Baru aja saya mau pindahkan ke Mas Dayu. Ya, silakan Mas Dayu. Kalau bicara masalah cross border tadi, Kris Bank Kalbar itu udah kompatibel untuk menerima transaksi QR dari dua negara tadi. Wah, mantap. Jadi, secara apa ya? Teknis, kalau ada pengguna aplikasi QR dari dua negara tadi, ya udah bisa melakukan transaksi di merchant Krisnya Bank Kalbar. Iya, mantap. Nanti kita juga menunggu informasi selanjutnya terkait dengan pengembangan QR cross border untuk issuernya. Tentunya kita selalu siap lah melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Bank Indonesia dan SFI. Wah, sekali. Oke, thank you Mas Dayu sama Mas Gandang atas penjelasan mengenai Kris juga ini. Kemudian itu ini mungkin pertanyaannya kita ajukan kepada BPD Kalbar. Mas Dayu nih. Nah, apa itu mobile banking BPD Kalbar dan apa saja fiturnya, Mas? Kalau boleh tahu. Nah, untuk teman-teman sobat rupiah di Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh Indonesia. Jadi kalau kita bicara mobile banking, itu kan sebenarnya suatu aplikasi yang Bank Kalbar sediakan kepada khusus disediakan Bank Kalbar untuk nasabah, kan nasabah Bank Kalbar. Makanya itu disebut sebagai priority channel ya Pak. Jadi khusus disediakan untuk nasabah Bank Kalbar. Nah, melalui aplikasi ini memungkinkan nasabah Bank Kalbar untuk mengakses rekeningnya. Apakah itu sebagai informasi saldo dan juga bisa untuk melakukan transaksi yang mengakses ke rekening tabungan si nasabah tersebut kapan dan di mana saja. Nah, mungkin gambaran tentang bagaimana seperti itu. Nah, terkait dengan fitur, nah ini yang kadang-kadang menjadi pertanyaan seluruh masyarakat, terutama nasabah Bank Kalbar lah kan. Kira-kira fiturnya apa saja sih? Kadang orang ini nasabah, bahkan kita semua lah ya, masyarakat ya kan. Kita memegang satu aplikasi, tapi kadang kita hanya mengakses aplikasi yang memang sering kita lakukan. Yang sering kita lakukan, benar sekali Mas. Kurang explore ya, kira-kira aplikasi ini apa aja. Benar. Nah, terkait dengan fitur Bank Kalbar, kita ada 3 fitur unggulan sebenarnya. Yang pertama itu terkait dengan informasi rekening, yang memungkinkan si nasabah atau pengguna layanan mobile banking untuk melihat setiap mutasi transaksi dan posisi saldonya. Sifatnya informasi. Nah, kemudian yang sifatnya transaksi finansial. Ya kan? Nah, di fitur ini memungkinkan nasabah untuk melakukan pendabukuan antar bank maupun sesama Bank Kalbar. Nah, kemudian juga bisa melakukan transfer virtual account. Tapi sebagai catatan, virtual account-nya adalah virtual account Bank Kalbar. Sementara kalau untuk virtual account Bank lain kan jatuhnya ke transfer ya Mas. Iya, benar. Nah, kemudian ini yang jadi andalan yang sedang menjadi fokus juga pada hari ini, yaitu fitur QRIS. Nah, jadi itu yang salah satu senjata kami untuk meningkatkan jumlah pengguna mobile banking ini. Iya, benar. Oke, Mas. Selanjutnya Mas, sama masih Mas Dayu ya, masih Mas Dayu. Kaget juga saya jadinya. Ada pertanyaan nih Mas. Cara transaksi QRIS di mobile banking BPD Kalbar sama bagaimana cara masyarakat untuk mendapatkan informasi terupdate terbaru dari BPD Bank Kalbar itu bagaimana Mas? Ya. Nah, sebenarnya untuk melakukan transaksi menggunakan mobile banking Bank Kalbar itu sangat mudah sih. Ada mau praktik Rupiah? Oh iya. Ada praktik? Mau kita praktikum ya? Praktikum boleh. Oke, praktikum ini Krisnya punya rumah kita, coffee rumah kita. Wah. Ini kita mau ada praktik loh teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyaksikan bagaimana praktik dari mobile banking BPD Kalbar. Wah. Sangat mudah sekali dan ada keunggulan tentunya. Ini aplikasi mobile banking Bank Kalbar ya. Ada muncul di layar teman-teman ya nanti ya. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini aplikasi mobile Bank Kalbar. Tampilan layarnya.
masukin PIN dulu ya baru Iya. masuk tentunya karena ini sebagai salah satu fitur keamanan Keamanan. wajib Oh, yang wajib oke. dari mobile Siap. banking. Ya, jadi saya nyapanya pakai apa ya? Kalau audiens ya? Ya, sobat rupiah boleh, teman-teman juga boleh. Oke, teman-teman, oke. Boleh. Ah. 1, 2, 3. Oke, baik teman-teman sekalian mungkin bisa dilihat. Kayaknya agak susah ya di juga. Iya. Oke, jadi Nanti ini bakal muncul di layar. tampilan dari menu utama mobile banking Bank Kalbar. Jadi untuk melakukan transaksi kris Bank Kalbar, kita sudah menyediakan 2 metode atau 2 akses untuk bisa masuk ke fitur layanan kris Bank Kalbar. Pertama itu di menu transaksi QR. Seperti ini. Kemudian selanjutnya itu di bagian pojok sebelah kiri atau kanan ini. Berarti dari penonton mungkin dari sebelah kanan ya. Pojok kanan bawah itu ada icon kris. Ya tinggal diklik aja. Nanti kita akan masuk ke fitur layanan kris. Nah, tinggal scan deh. Oke, muncul kamera langsung di scan ya Mas ya. Oke. Oke. Nah, Nah, ini tampil nih. Rumah kita kopi. wah. Nah, tinggal Ini saya masukin nominal belanjaan kemudian- berapa? Iya. Kita kirim, tapi sebelum kita kirim pasti kita masukin PIN lagi ya Mas ya. Iya, itu pasti. Wah. Itu udah standar lah Iya, ya. Ada standar benar keamanan banget. ya, Pak. Standar keamanan Oke. ya, benar-benar. Jadi memang aplikasi ini dibikin sesimpel mungkin untuk memudahkan setiap pengguna. Bahkan Ya. kami rasa untuk orang awam sekalipun pasti akan sangat mudah untuk menggunakan layanan mobil banking Bank Kalbar. Wah, mantap sekali ya. Ini saya terusin transaksinya atau sudah cukup Iya, sampai sini? cukup sampai Oh, sini cukup aja. sampai sini. Nggak apa-apa, nggak usah. Oke, saya mau dibayarin. Waduh. Bisa. Bisa. Oke, luar biasa ya. Berarti sangat-sangat aman ya, Mas ya. Iya. Luar biasa sekali. Berarti banyak sekali keamanan, fitur-fitur yang luar biasa membantu Anda, kita ya semuanya ya, masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kalimantan Barat, di mana teman-teman bakal lebih mudah sekali untuk bertransaksi dan dalam membayar tagihan-tagihan atau belanjaan-belanjaan teman-teman yang biasa nongkrong atau belanja nongkrong di warung kopi atau apapun itu, teman-teman bakal dipermudah dengan hadirnya kris ini. Luar biasa sekali. Baik, Mas Gandang dan juga Mas Dayu, tanpa terasa sedikit lagi waktu kita udah hampir habis. Nah, mungkin boleh kasih tahu lah sama teman-teman bagaimana kalau kita mau dapat info terbaru mengenai dari Bank Indonesia ataupun kegiatan dari Bank BPD Kalbar, bagaimana itu info-info terupdate mengenai misalnya ada info terbaru tentang kegiatan ini, kegiatan apapun itu boleh disampaikan kepada teman-teman atau closing statement lah istilahnya dari Tadi kayaknya ya. saya masih ada kelupaan tadi. Ya, Terkait apa itu? informasi kan? Nah, yang kayak itu gitu. kayaknya belum saya Iya, jawab. nggak apa-apa. Boleh langsung. Mas Dayu silakan. Oke. Boleh, silakan. Nah, baik untuk teman-teman yang ingin mendapatkan informasi terupdate Ya. mengenai layanan Bank Kalbar, apa-apa aja yang ada. Ya. Jadi teman-teman semua bisa mengakses di websitenya Bank Kalbar, bankkalbar.co.id. Kawan, ya, siap. Nanti silakan diakses websitenya, oke, untuk mendapatkan informasi atau update terkini dari layanan Bank Kalbar. Wow, luar biasa sekali ya. Ada linknya ada di bawah ini atau di atas ini. Oke, dari Bank Indonesia dari Mas Gandang silakan. Mungkin bagaimana kalau masyarakat ingin tahu bahwa ada perkembangan atau info-info terupdate terbaru dari Bank Indonesia Kalimantan Barat. Siap, mungkin untuk info terupdate tentunya kami ada website yang memang dari Bank Indonesia Kantor Pusat dari bi.go.id Ya. yang bisa diakses dimanapun. Tapi untuk yang khusus di Kalbar itu ada Instagramnya juga, Bank Indonesia Kalbar, jangan lupa di follow. Lalu ada juga YouTube, Wow. di mana nanti ini akan tayang dan banyak lagi video-video yang baik itu terkait dengan tunai, non tunai maupun perkembangan ekonomi di Kalimantan Barat terkait dengan itu. Lalu terkait dengan digitalisasi sistem pembayaran ini, izin kita Ya. sampaikan kesimpulan. Tentunya ini untuk mendorong implementasi transaksi pemerintah daerah. Jangan lupa bahwa mudah kok menerapkan digitalisasi. Ada KRIS, ada EDC, ada virtual account, dan ada harapannya nanti melalui media e-commerce dan digital lain yang tentunya akan didukung langsung oleh BPD Kalbar. Tentu harapannya kalau masih
sangat tunai dan ingin berubah menjadi digital, ada kris yang memang memudahkan masyarakat dan memudahkan juga untuk dari sisi pemerintahnya, dari sisi perbankannya, sehingga mudah diterapkan untuk yang retribusi misalnya masih sangat tunai, parkir dan lain sebagainya. Harapannya ini bisa diterapkan secara langsung untuk tadi mengoptimalisasi pendapatan atau penerimaan daerah di Kalimantan Barat. Lalu terkait dengan kris secara umum, tentu harapannya ini dapat diterapkan oleh seluruh masyarakat. Amin. Tentunya dengan berbagai keunggulan tadi. Untuk merchant ini ada keunggulan tersendiri yang tadi sedikit terlewat, itu adalah tadi yang disebutkan Mas Dayu, transaksinya akan tercatat langsung di rekening bank. Dengan tercatatnya langsung ke rekening bank itu akan menjadikan kredit profile, sehingga apabila UMKM itu memerlukan pinjaman ke depan, bank itu akan memiliki catatan, oke, berarti misalnya rumah kita pendapatan per bulannya sekian, dia akan mampu untuk kita berikan kredit berapa. Itu adalah salah satu keunggulan dari menjadi merchant kris. Wah. Ada cross selling produknya. Wah, ya, betul sekali. Jadi, ini ya bermanfaat untuk semua. Lalu terkait dengan perkembangan tentunya digitalisasi, harapannya dapat implementasi kris ini bukan hanya dari sisi merchant tapi pengguna. Yuk kita yang masyarakat Kalbar yang belum pernah bertransaksi kris harus coba dulu, rasa nyaman dan tentunya ini akan ketagihan. Khususnya untuk zaman digital saat ini, ketinggalan dompet udah nggak jadi masalah. Kita coba pakai kris, kita nyaman pakai kris, dan mudah-mudahan ini akan terus berkembang dan bermanfaat untuk semua. Amin, siap. Wah, luar biasa sekali closing statement dari Mas Ganda dan Mas Dayu. Beri tepuk tangan dulu dong, teman-teman. Teman-teman di belakang juga boleh tepuk tangan. Oh, ini luar biasa sekali ya teman-teman ya. Oke, Mas Ganda dan Mas Dayu, terima kasih waktunya, kesempatan yang luar biasa ini bisa berjumpa bersama dengan orang-orang hebat di Bingkepot episode ke-6 tentang digitalisasi sistem pembayaran di Provinsi Kalimantan Barat. Tentunya bagi teman-teman Sobat Rupiah yang ingin tahu terupdate informasi mengenai perbankan, boleh langsung follow akun Instagram kita di Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, atau langsung nonton follow di Instagram juga di mana Mas? Bang Kalbar juga. Boleh langsung dicek, langsung follow, langsung dicek, langsung follow juga. Kemudian bagi teman-teman yang ketinggalan informasi juga boleh nonton di podcast sebelumnya yang berada di kanal YouTube kita di Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Baik Sobat Rupiah, tanpa terasa sudah berakhir juga podcast kita pada hari ini. Terima kasih telah membersamai kita pada hari ini. Terima kasih Mas Ganda sudah hadir bersama. Terima kasih Mas Dayu ya, udah memberikan informasi yang luar biasa tentunya bagi kita semua dan Sobat Rupiah di Provinsi Kalimantan Barat. Saya Bagus Devanda Putra Mildan dan juga narasumber yang luar biasa mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di episode selanjutnya.